Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat berjumpa lagi dengan Anggono Raras. Pada pertemuan kali ini kita akan diskusi tentang pertemuan-pertemuan berikutnya, yaitu adalah pertemuan yang ke-11. Saya mengambil tema tentang etika kepemimpinan. Mari kita lanjutkan lebih dalam lagi tentang pembahasan etika kepemimpinan. Di dalam etika kepemimpinan itu ada 3 hal yang akan kita diskusikan, yaitu tentang supaya kita mengerti apa itu etika bisnis dalam bentuk definisi etika bisnis. Yang kedua, teori etika bisnis, dan yang ketiga, manfaat etika bisnis bagi kepemimpinan. Apa yang dimaksud dengan definisi etika bisnis? Etika bisnis adalah pedoman dalam menentukan benar atau tidaknya satu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnis. Jadi di sini kita diberi gambaran bahwa yang namanya etika bisnis itu adalah pedoman bagi organisasi di dalam bertindak, apakah benar atau salah, atau apakah boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan di dalam menjalankan bisnisnya. Kemudian kita coba membandingkan antara etika dan etiket. Kita sudah sering mendengar kata-kata etika. Kemudian juga sudah sering mendengar kata-kata etiket. Tetapi secara pengertiannya seperti apa sih etika dan etiket tadi? Mari kita lihat yang pertama kali tentang etika. Etika adalah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak. Sementara etiket adalah menetapkan cara berbuat benar. Jadi di sini kelihatan bedanya. Di etika itu boleh berbuat sesuatu atau tidak. Tetapi kalau di etiket menetapkan cara berbuat benar. Selanjutnya kita pada etika. Etika adalah nurani atau batinia, bagaimana harus bersikap etis dan baik yang sesungguhnya timbul dari kesadaran dirinya. Sementara etiket adalah formalitas atau lahiriah, tampak dari sikap luarnya, penuh sopan, santun, dan kebaikan. Jadi dari sini antara etika dan etiket, etika itu adalah batiniah, sementara etiket adalah lahiriah atau formalitas, bagaimana kita melakukan kegiatan, itu etiket. Contohnya, kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua atau lebih disegani, dihormati, maka kita secara lahiriah harus tahu tata krama atau sopan santun. Kita lanjutkan.
Etika bersifat absolut, artinya tidak dapat ditawar-tawar lagi. Kalau perbuatan baik mendapat pujian dan yang salah harus mendapat sanksi. Itu dari sisi etika. Sementara etiket bersifat relatif. Aturan suatu daerah belum tentu berlaku di daerah lainnya. Oke, kita lanjutkan. Pada etika, berlakunya tidak tergantung pada ada atau tidaknya orang yang hadir. Sementara kalau etiket hanya berlaku jika ada orang lain yang hadir. Dan jika tidak ada orang lain, maka etiket itu tidak berlaku. Prinsip kepemimpinan yang etis. Yang pertama, komunikasi. Yang kedua, kejujuran. Yang ketiga, keadilan. Yang keempat, layanan atau melayani. Yang kelima, penghargaan. Jadi seorang pemimpin itu di dalam menjaga etika itu harus pandai berkomunikasi. Mampu berkomunikasi dengan anggota perusahaan atau anggota organisasi maupun mitra kerja. Kemudian kejujuran. Kejujuran merupakan prinsip dari kepemimpinan yang etis. Kalau kita melihat ada pemimpin yang sudah tidak jujur, artinya dia pemimpin tersebut tidak mengenal etika. Kalau kita lihat di informasi di TV, banyak pejabat-pejabat kita yang ditangkap karena korupsi, maka ini merupakan satu contoh bahwa prinsip kepemimpinan yang etis itu tidak mereka junjung tinggi. Yang berikutnya tentang keadilan. Keadilan bahwa seorang pemimpin itu harus adil dengan semua pihak, terutama seluruh anggota organisasi atau dengan mitra kerja yang berhubungan dengan perusahaan. Selanjutnya tentang layanan. Pada intinya seorang pimpinan itu jangan minta dilayani, tapi harus melayani. Di dalam melayani, baik itu pimpinan maupun anggota, itu tentunya dengan rasa ikhlas atau bisa juga berdasarkan SOP atau standar operating procedure. Selanjutnya, bagi seorang pimpinan yang melihat anggota atau bawahannya atau karyawan itu melakukan kegiatan yang baik, perlu diberikan penghargaan. Sekarang kita melihat apa sih manfaat etika bisnis bagi kepemimpinan.
Yang pertama, membuat keputusan yang menguntungkan. Memikirkan pengaruhnya terhadap masyarakat, mengetahui nilai-nilai dan etika, melaksanakan etika bisnis, dan yang kelima, memiliki hati nurani yang baik. Sebagai seorang pimpinan yang mempunyai hak memutuskan keputusan, sebaiknya segala keputusan itu ada efeknya bagi anggota organisasi tersebut. Tentunya efeknya yang menguntungkan bagi mereka. Jadi, kalau satu keputusan itu merugikan, dianggap mempunyai efek merugikan, sebaiknya jangan diambil keputusannya. Atau jangan memutuskan untuk masalah tersebut. Seorang pimpinan harus memikirkan juga apa yang diputuskan itu berpengaruh terhadap masyarakat. Jadi seandainya ada pembangunan pasar modern yang berdampak terhadap ekonomi masyarakat di situ kurang baik, ya jangan diputuskan. Karena yang sebetulnya yang terbaik, keputusan seorang pemimpin itu ditentukan oleh keputusan bersama. Tetapi yang terjadi pada saat ini, keputusan-keputusan seorang pemimpin itu dipengaruhi oleh pengusaha yang pada intinya adalah duit. Sementara seorang pemimpin juga perlu mengetahui nilai-nilai dan etika yang baik. Selanjutnya juga melaksanakan etika bisnis dengan benar. Kemudian dengan adanya hati nurani yang baik, maka keputusan-keputusan yang diambil pun juga akan baik. Mari kita lihat pada layar bahwa saya mengambil contoh ada kejadian yang kita lihat dari sisi kalau orang awam menyebutkan bahwa ada foto sebelah kiri Arteria Dahlan, yaitu seorang anggota DPR dari PDIP Perjuangan, dan seorang yang sudah senior yang kita sebut dengan Profesor Emil Salim. Di dalam satu diskusi TV, kedua orang ini saling beradu argumen. Saking pedenya Arteria Dahlan dia melupakan dengan apa itu namanya etiket. Apa yang dia
ajak diskusi, siapa yang dia ajak diskusi adalah orang senior yang berpengalaman, profesor, dan pernah jadi menteri. Karena ego kepercayaan dirinya yang begitu tinggi, Arteria Dahlan itu sampai menunjuk-nunjuk orang yang seharusnya dia hormati. Nah, ini adalah sebuah kasus yang bisa diambil contoh pada diskusi hari ini. Kemudian ada juga satu diskusi kasus lagi, yaitu anak yang menelantarkan orang tuanya. Yang sebelah kanan adalah seorang kakek usia 74 tahun. Dia saat ini tinggal di panti sosial di daerah Medan. Dia bercerita kalau anak-anaknya itu sudah sukses, tetapi tidak ada satupun yang menjenguk dia atau membagi rezeki pada dia. Begitu pula Ibu Sutami yang sebelah kanan itu mempunyai anak-anak juga melupakan diri kepada orang tuanya. Si ibu ini sampai sekarang tidak pernah dijenguk oleh salah satu anak-anaknya. Sekarang beliau ini tinggal di panti sosial di daerah Bekasi. Kita melihatnya dua contoh ini adalah pas dengan kasus yang kita diskusikan. Maka sangat ironis apabila seorang anak yang selama hidupnya dibiayai, dipelihara oleh orang tua, tetapi pada akhir masa dewasanya, suksesnya, dia melupakan orang tua yang memelihara dan melahirkannya dia. Nah, rekan-rekan mahasiswa bisa melihat dari sisi etika maupun etiketnya. Kalian bisa mencari contoh-contoh lain di dalam kehidupan ini. Inilah perlunya teori kepemimpinan tentang etika. Jadi begitu sangat besarnya pengaruh kekayaan, kekuasaan terhadap tingkah laku seorang anak terhadap orang tua. Kalau dengan orang tuanya sendiri saja, dia bisa melupakan atau mencampakkan bagaimana dengan sikap bisnisnya. Artinya di dalam teori etika itu semuanya gagal. Orang-orang yang seperti inilah yang tidak patut untuk menjadi seorang pimpinan. Karena dia sudah melanggar etika maupun etiket. Baik, rekan-rekan semua, saya kira cukup sekian. See you next. Salam belajar. Terima kasih.